Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah e-commerce dan akan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha dikaitkan dengan review user generated content. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya akan menjelaskan apa itu user generated content. User generated content atau bisa disingkat dengan UGC adalah konten yang dibuat oleh pengguna atau konsumen secara sukarela sebagai feedback terkait produk yang dipasarkan. Yang mana konten tersebut dapat berupa tulisan, ulasan, foto, dan video yang mereka unggah ke internet. Nah, di dalam konten yang mereka buat, konsumen seringkali berbagi pengalaman atau opini mereka setelah menggunakan produk tersebut. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi, bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait review user-generated content ini? Dapat kita ketahui bahwa perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha karena beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha. Nah, di mana beberapa hak-hak tersebut mengatur tentang hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari etikat tidak baik dari konsumen dan hak untuk membela diri sepatutnya dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen, kemudian hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara sah hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan terakhir, hak-hak yang diatur dalam hal peraturan undang-undang lainnya. Nah, sebenarnya dalam kasus ini pelindungan hukum bagi pelaku usaha ini tergantung pada apa yang dialami oleh pelaku usaha itu sendiri ya. Nah, di sini saya mau ambil contoh semisalkan konsumen ini melakukan UGC terhadap suatu produk pelaku usaha tertentu yang konsumen ini dengan sengaja ingin menjatuhkan pelaku usaha tersebut. Nah, dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta yang akhirnya berdampak pada kerugian yang dialami pelaku usaha tertentu. Nah, sedikit informasi bahwa pelaku usaha ini bisa saja orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, melihat contoh pada kasus tadi, setiap bentuk penghinaan itu selalu bersifat mencemarkan nama baik dan kehormatan orang. Nah, jika merujuk pada pasal 310 KUHP maupun pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, sebenarnya objek pencemaran nama baik itu hanya bisa ditujukan kepada manusia sebagai objek hukum dan tidak ditujukan kepada badan hukum. Nah, namun demikian, kekosongan hukum itu tidak menjadikan pelaku penghinaan terhadap badan hukum tidak bisa dipidana. Karena ada asas ius curia novit, yang artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum itu sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Bahkan ada suatu jurisprudensi yang menyatakan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat ditujukan kepada badan hukum. Nah, prinsip ini terkandung dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya. Gitu. Salah satu cara yang dilakukan hakim adalah dengan penemuan hukum dan wujud melakukan penafsiran bunyi undang-undang. Nah, penafsiran ini atau interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Dengan demikian, agar objek penghinaan dapat ditujukan ke badan hukum, hakim perlu menggunakan penafsiran ekstensif, yaitu memperluas makna dari objek kehormatan yang tidak hanya pada diri seseorang, tetapi juga ada pada badan hukum, gitu. Segitu saja yang bisa saya sampaikan terhadap bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait dengan review user generated content. Terima kasih, semoga bermanfaat.